air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasa-Mu yang takkan habis sampai di akhir waktu. Perjalanan ini terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janji-Ku, takkan berpaling dari-Mu. Terima kasihku ya Allah, anugerah-Mu Engkau sisihkan semua arah lintang di hadapanku dan buat terang seluruh jalan hidup untuk melangkah. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janji-Ku, takkan berpaling dari-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan dan alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi meski melalui media online dalam program Insan Inspirasi Sore Ramadan SD Mutual 2 Kota Magelang yang insya Allah akan dibersamai oleh saya Ira Cahyati untuk sharing sedikit tentang bagaimana cara menahan amarah di bulan Ramadan.
Ayah, bunda, anak-anak soli, dan sahabat insan yang ada di rumah, bulan Ramadan adalah bulan yang identik atau berkaitan dengan bulan yang bersih dan suci. Pada bulan ini banyak sekali umat muslim yang berlomba-lomba dalam kebaikan satu bulan penuh tanpa henti. Bulan Ramadan tidak hanya meminta kita untuk menahan haus dan lapar saja, tetapi kita diperintahkan untuk menahan hawa nafsu serta amarah dan emosi. Anak-anak soli, walaupun amarah itu tidak membatalkan puasa, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menjalankan ibadah puasa dengan hati yang sabar dan lapang. Anak-anak soli tahu tidak bahwa menahan amarah itu adalah sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, apalagi bagi umat muslim. Dalam Islam, amarah yang tidak terkendali akan membawa banyak masalah bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, sebelum kita lanjut membahas lebih jauh tentang bagaimana cara menahan amarah di bulan puasa, yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Aku boleh ikut enggak? Boleh. Sini. Aku yang ini. Ya udah deh, aku pengennya yang ini. Aku yang ini. Aku yang ini. Aku. Ya udah kalau nggak mau sini teman-teman. Ayo yuk kali. Daripada kalian berantem, mending kita minta maaf ada dulu. Yuk. Nah, anak-anak soli, tadi kita sudah menyimak bersama-sama video tadi kan? Nah, kira-kira apa hikmah dan amanah yang terkandung dalam video tadi? Coba anak-anak komen di kolom komentar ya. Yap, betul sekali. Video tadi mengajarkan kita bahwa ketika kita bermain kita harus rukun, kemudian bersabar dan mengantri. Terus habis itu kita tidak boleh marah-marah. Nah, kalau misalkan kita marah-marah, tidak sabar, tidak bergantian, akibatnya apa? Iya, akibatnya akan terjadi pertengkaran. Nah, kalau misalkan kita bertengkar dengan teman, jadi kita mainnya nggak nyaman ya. Terus habis itu kita merasa bersalah, kemudian dijauhi oleh teman. Yang rugi siapa? Iya, diri kita sendiri, karena kita nanti gak punya teman, kita mau bermain juga jadi tidak tenang. Nah, tadi ada juga nih, kalau misalkan yang terkandung dalam video tadi, kalau misalkan kita berbuat salah, kita harus meminta maaf. Nah, kalau misalkan kita meminta maaf terlebih dahulu, itu tidak akan merugikan kita anak-anak soli, malah nanti Allah akan menambahkan pahala untuk kita. Nah, Bu Ira jadi teringat satu ayat dalam surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang berinfak dalam keadaan sempit maupun lapang dan dapat menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, anak-anak soli, dalam ayat ini Allah menjelaskan barang siapa hambanya yang dapat menahan amarahnya, maka sesungguhnya Allah benar-benar menyukai dan mencintainya. Nah, oleh karena itu, menahan amarah adalah sebuah amalan yang dianjurkan dalam Islam. Nah, anak-anak soli, siapa yang di sini sudah hafal hadis larangan marah? Kita lafalkan bersama-sama ya. La tahdab walakal jannah. Janganlah suka marah, bagimu surga. Nah, anak soli, kalimat ini adalah sebuah nasihat yang sangat penting bagi kita semuanya, karena kita diminta untuk menahan amarah. Nah, nanti kalau misalkan di rumah, di sekolahan ada yang temennya yang marah atau kita sendiri yang marah, coba kita ingat-ingat hadis ini ya, supaya kita mengingat Allah dan amarah kita bisa mereda. Tidak hanya itu saja, tapi Bu Ira juga masih punya nih tips-tips yang lainnya. Yang pertama, berpikir positif.
Nah, kalau misalkan kita sedang marah, cobalah kita berpikir positif dulu, jangan langsung meledak-ledak amarahnya. Nah, karena kenapa? Kalau misalkan kita sudah meledak-ledak, kita nanti mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, itu sangat berbahaya ya. Berbahayanya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nanti kita bisa menyakiti hati orang lain. Yang kedua, berzikir dan berdoa. Nah, dengan berzikir dan berdoa, hati kita akan senantiasa lebih tenang. Karena kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu anak-anak solih. Jadi, kalau misalkan kita sedang marah, coba anak-anak berzikir dan berdoa kepada Allah supaya hatinya ditenangkan dan amarahnya diredam. Yang ketiga, yaitu diam. Siapa yang tahu paribahasa yang bilang diam itu emas? Nah, mungkin ini juga bisa dipraktekkan ketika kita sedang marah. Jadi kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Yang keempat, yaitu berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita ketika kita sedang marah maka diredam dengan cara berwudu. Nah, coba Wira mau tanya, kalau marah itu kan datangnya dari setan. Nah, setan itu terbuat dari api. Nah, kalau misalkan api bisa padam dengan air. Nah, begitu juga anak solih. Kalau misalkan kita sedang marah, maka kita bisa berwudu supaya hati kita lebih tenang dan kita tidak marah-marah. Ayah, bunda, anak-anak solih dan sahabat insan yang ada di rumah, demikianlah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menahan amarah. Ingatlah, menahan amarah bukanlah tindakan yang lemah, tapi justru menunjukkan kekuatan dan ketenangan hati. Semoga kita semuanya dapat menerapkan tips-tips tadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat menahan amarah baik di bulan Ramadan maupun tidak ya. Ayah, bunda, anak-anak solih dan sahabat insan yang ada di rumah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan, kehilafan datangnya dari saya sendiri. Billahi wasabilul haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunggu berbuka puasa anak-anak solih. Semangat puasanya. Ilaliko. Si Udin datang kepadaku. Saat itu malam